Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Saya Aisyah, wabarakatuh. saya Warahmatullahi Mika, dan wabarakatuh. kebetulan akan menyampaikan ya, analisis pengelolaan SDM penyajian makanan di ruang kemuning 1-5 RIKK dan HCU. Baik, selanjutnya topik yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, ada tinjauan teori, lalu ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, penyelenggaraan makanan servis adalah sebuah sistem di mana di dalamnya terdapat beberapa subsistem, yaitu ada input, ada proses, dan ada output, kontrol feedback, hingga environment. Nah, salah satu eh, dari tahapannya itu yaitu ada input, yang mana ada aspeknya itu salah satunya tenaga kerja atau men. Nah, tenaga penyaji makanan yang membantu menunjang pelayanan gizi dan sakit yang bermutu tinggi. Sehingga tenaga penyaji makanan itu besar terhadap yang. Oke, untuk tujuan kegiatannya, yang pertama untuk tujuan umumnya itu menganalisis keberkenan di ruangan komunikasi 1-5 RIKK dan HCU sudah sesuai beban kerjanya. Tujuan khususnya itu dapat mengetahui data jumlah beban kerja sumber daya manusia, penyaji makanan dalam proses distribusi dan penyajian makanan. Dan yang terakhir yaitu tujuannya melakukan analisis dan menghitung kebutuhan tenaga kerja penyaji makanan berdasarkan uraian tugas dasar distribusi snack dan yang di ruangan komunikasi lantai 1-5 RKK dan HCU. Jadi, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Teh Aisyah sudah lebih jelas. Baik. Oke, saya lanjutkan untuk tinjauan teori sendiri. Manajemen SDM merupakan proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk itu tahapan manajemen sumber daya manusianya sendiri ada proses rekrutmen, yaitu sesuai kualifikasi, lalu ada pengembangan SDM, yaitu ada eh, kegiatan untuk penerapan sistem kesehatan keselamatan kerja, lalu ada program kesejahteraan karyawan, lalu terakhir ada pemeliharaan dari SDM itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ini, tenaga penjamah makanan merupakan orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari persiapan, pengolahan, distribusi, pengangkutan, sampai dengan penyajian makanan. Nah, untuk faktor apa saja yang mempengaruhi perhitungan tenaga kerja itu ada jumlah konsumen, ada jumlah hari pelayanan, ada sarana dan prasarana yang tersedia, lalu ada bahan makanan dan peralatan yang digunakan, lalu ada jenis dan jumlah menu, lalu ada cara dan distribusi dan penyajian makanan, lalu ada jarak jauh atau tidaknya tempat penyajian, lalu ada pengalaman dan keterampilan pegawai. Selanjutnya, untuk analisis beban kerja sendiri, langkah-langkahnya itu yang pertama menentukan kebutuhan waktu dalam satu hari kerja melalui wawancara ataupun observasi, lalu setelah itu menetapkan volume kegiatan dalam 1 tahun, lalu selanjutnya menetapkan waktu dalam menyelesaikan volume kegiatan, lalu menetapkan waktu kerja yang tersedia, dan terakhir sampai menetapkan formasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Metode penelitiannya sendiri yaitu untuk pertama untuk tahap persiapan, yaitu ada pengamatan awal di lapangan, yaitu di unit distribusi dan penyajian makanan di ruangan kemuning lantai 1-5 RKK dan HCU. Lalu ada identifikasi masalah untuk melihat kebutuhan tenaganya, lalu menentukan tujuannya, yaitu menghitung tenaga yang dibutuhkan serta menyiapkan kajian literatur berupa uraian tugas, SPO, seperti itu. Selanjutnya, untuk definisi operasional sendiri ditentukannya itu ada 5 variabel, yaitu variabel waktu kerja, waktu kegiatan, volume kegiatan dalam 1 tahun, lalu ada waktu performa dan formasi dari tenaganya tersebut. Selanjutnya, nah untuk kerangka kerjanya ini yaitu pertama menyiapkan uraian tugas penyaji makanan, lalu diobservasi, diwawancara, lalu dihitung waktunya sehingga didapatkan jumlah waktu, dan terakhir didapatkan jumlah formasi kerja. Nah, untuk ruang lingkup dan matriksnya sendiri dengan menyusun uraian tugas penyaji makanan yang dinas pagi atau shift pagi di ruangan kemuning lantai 1-5 RIKK dan HCU. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, yaitu ada observasi atau pengamatan langsung, yaitu 3 hari, yaitu ada tanggal 19 untuk pengamatan Jumat bersih, lalu ada tanggal 20 untuk pengamatan pencucian roda distribusi makanan, dan 22 Mei itu untuk seluruh kegiatan distribusi dan penyajian makanan. Lalu ada teknik wawancara, yaitu informasi lisan,
Lalu ada teknik perhitungan waktu untuk menghitung dan mencatat waktu distribusi dan penyajian makanan. Selanjutnya untuk tahap pengolahan data, yaitu menginput data dan waktu yang digunakan penyaji makanan dalam satuan menit ke dalam matriks sehingga mendapatkan jumlah kebutuhan tenaga kerja penyaji makanan. Lalu untuk analisis datanya ini menggunakan teknik kuantitatif deskriptif untuk jumlah formasi tenaga penyaji makanan dan analisis sesuai kegiatan dalam pengamatan dengan uraian tugas yang ada. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, didapatkan untuk jumlah SDM-nya yaitu terdiri dari 12 petugas yang terdiri dari 1 penanggung jawab dan 11 penyaji makanan. 11 penyaji makanan ini dengan 2 shift kerja yaitu dinas pagi itu dari jam 6.30 sampai 13.30, lalu untuk yang dinas sorenya itu pukul 1 sampai 7 malam. Nah, pengamatan tanggal 22 Mei ini yang secara keseluruhan itu dilakukan pada 5 orang penyaji makanan yang dinas pagi dan dimulai pada pukul 6.15. Nah, untuk selanjutnya, untuk matriks perhitungan beban kerja penyaji makanan akan disampaikan oleh presentator berikutnya, yaitu Kotron. Baik, ini merupakan, jadi setelah didapatkan jumlah waktu dari pengamatan uraian tugas, sebanyak matriks ini sebanyak 34 kegiatan, butir kegiatan, kemudian didapatkan, setelah dilakukan pengamatan, didapatkan waktu dalam bentuk menit, seperti kegiatan mengecek jumlah pasien dalam diet setiap hari, kemudian memberikan informasi pelayanan gizi saat snack dan juga 3 kali makan, kemudian juga membuat etiket pada snack dan juga saat 3 kali makan untuk 3 kali makan, kemudian juga membuat daftar permintaan makan pasien, menyiapkan peralatan pengambilan makan snack dan juga peralatan 3 kali makan. Kemudian juga ini mengambil makan snack dan juga 3 kali makan dari instalasi gizi ke pantry. Kemudian juga kegiatan terkait dengan distribusi air minum ke pasien. Kemudian juga menyiapkan makanan snack dan juga menyiapkan 3 kali makan sesuai dengan jenis dietnya, memorsikan hidangan snack dan juga hidangan untuk 3 kali makan dalam peralatan makan sesuai dengan identitas pasien, kemudian juga mengecek dan mendistribusikan makanan snack yang akan dibagikan dan dicocokkan dengan etiket atau buku makan, kemudian juga mengecek dan mendistribusikan makanan 3 kali makan yang dibagikan dan dicocokkan dengan etiket atau buku makanan. Kemudian juga mengambil alat makan baik dari pasien ke pantry itu dari alat makan snack dan juga plato, kemudian melihat kegiatan dari pencucian peralatan snack, peralatan plato, kemudian kelontong, kemudian juga terkait dengan kegiatan membersihkan atau mencuci roda makan dan roda distribusi, mengisi form checklist pembersihan dan roda makan dan roda distribusi, dan juga membersihkan meja baik snack dan juga 3 kali makan. Kemudian ini melakukan inventaris peralatan makan dan kelontong yang digunakan, kemudian juga menjalin kerjasama atau komunikasi dengan tugas lain, membuat laporan tentang jumlah pasien, puasa, pasien baru, pasien pulang, pasien pindah, dan yang belum makan untuk serah terima dengan petugas berikutnya. Melakukan koordinasi dengan ahli gizi apabila ada perubahan diet, kemudian juga melakukan serah terima dengan petugas berikutnya. Kemudian juga poin selanjutnya itu ada melakukan tugas lain dari atasan, dan yang terakhir itu melakukan kegiatan Jumat bersih. Sehingga setelah dilakukan perhitungan menggunakan matriks beban kerja ini, kebutuhannya itu sebesar 10,53 dengan pembuatan itu menjadi 11 orang. Sehingga bila dibandingkan dengan ketersediaan tenaga, tidak ada selisih baik dari yang diperhitungkan menggunakan matriks dan juga ketersediaan tenaga. Next. Dari perhitungan tersebut, ada faktor yang mempengaruhi perhitungan tadi matriks. Yang pertama itu ada dari internal maupun eksternal. Untuk internal sendiri itu dipengaruhi oleh kemampuan atau keterampilan petugas dalam melakukan distribusi dan penyajian makan. Kemudian juga faktor eksternal ini terkait dengan menu, jenis menunya, menu biasa ataupun menu lunak, kemudian juga terjadinya untuk di komunitas sendiri itu sering terjadi perubahan diet, kemudian juga terkait jumlah dan jenis pasien yang fluktuatif dan juga bermacam-macam.
bila dibandingkan jumlah pasien saat pengamatan dengan full bed pasien di Kemuning, itu pada pengamatan itu hanya sebesar 42% saja, sehingga 42% dari 226 jumlah pasien full. Hal ini dari jumlah pasien tersebut itu dapat mempengaruhi waktu kerja dan beban kerja yang dibutuhkan oleh penyaji makanan. Nah, kemudian karena pengamatan ini dilakukan hanya satu kali, hanya satu waktu, ini tidak terlalu menggambarkan beban kerja yang ideal karena tadi bila kebutuhan bila di ruang kemuning tersebut terisi full, itu akan dapat meningkatkan kebutuhan tenaga penyaji makanan. Ini ada gambaran ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan uraian tugas. Jadi dari uraian tugas yang kemarin diberikan, terdapat 2 kegiatan yang tidak dilakukan. Yang pertama itu ada pengisian evaluasi kepuasan pasien. Ini dilakukan oleh penanggung jawab dan dilakukan itu setiap hari Kamis seminggu sekali. Kemudian juga untuk pengambilan air minum ke instalasi gizi ini dilakukan oleh rekanan. Jadi rekanan yang mengirimkan galon ataupun botol minum mineral ke pantry masing-masing. Kemudian ini juga ada kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan SPO. Yang pertama itu permintaan makan pasien ini sudah sesuai dengan SPO, seperti mengecek data pasien dengan bon permintaan makan, menyesuaikan data pasien dengan etiket, kemudian juga mengisi DPMP secara lengkap dan membuat rekapitulasi permintaan makan. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan pengambilan makan pasien ini juga sudah sesuai dengan SPO, di mana para penyaji makanan di Kemuning ini sudah melakukan mencatat dan merekapitulasi jumlah makan dan diet di buku makanan, kemudian juga tetap menjaga roda makan tetap bersih, dan juga alat makan dan juga kelontong yang digunakan pada saat pengambilan makan itu juga tertutup. Kemudian untuk pemorsian makan pasien ini juga sudah sesuai dengan SPO, di mana para penyaji ini setelah melakukan pemorsian itu juga melakukan pembersihan dengan menggunakan alkohol 70%, kemudian juga mencuci tangan sesuai dengan prosedur, kemudian juga menggunakan sarung tangan pada saat pemorsian, membuat etiket dan menempelkannya, kemudian juga melakukan pemorsian sesuai dengan standar alat porsi yang standar. Next. Kemudian ini terkait dengan kegiatan penyajian makan, ada satu kegiatan yang tidak sesuai dengan SPO, di mana para petugas penyaji makanan tidak mencatat waktu pelayanan makanan dalam formulir catatan pelayanan makanan, dan petugas penyaji makanan tidak membuka nama dan memberikan paraf pada formulir catatan evaluasi pelayanan makan. Kemudian ini ada gambaran waktu dalam satu kegiatan. Untuk mengecek jumlah pasien dan dietnya setiap hari ini dilakukan dua kali pada shift pagi sekali dan shift yang sore sekali, selama membutuhkan waktu 25 menit. Kemudian untuk melakukan pemberian informasi pelayanan gizi saat pemberian snack ini terkait dengan tadi masa berlaku snack tersebut, dikonsumsinya waktunya dibutuhkan. Kemudian itu waktu yang dibutuhkan sebanyak 4 menit, kemudian juga memberikan informasi pelayanan gizi saat pemberian makan ini seperti pada saat pemberian susu formula, dijelaskan kembali cara pembuatannya itu sekitar 7,5 menit. Kemudian membuat etiket untuk snack ini sekitar 30 menit. Kemudian membuat etiket 3 kali makan ini membutuhkan waktu 51 menit 50 detik. Kemudian membuat daftar permintaan makan pasien selama 43 menit. Kemudian menyiapkan peralatan untuk mengambil makan snack di instalasi gizi itu untuk waktu 3 menit. Kemudian juga menyiapkan peralatan untuk mengambil 3 kali makan di instalasi gizi ini 5 menit. Terus mengambil makan snack dari instalasi gizi ke pantry untuk waktu 30 menit, karena memang pengambilan snack ini tergantung dari kedatangan snack tersebut. Kemudian mengambil 3 kali makan dari instalasi gizi ke pantry ini membutuhkan waktu 7 menit, karena memang untuk Kemuning sendiri
sudah disiapkan biasanya lebih dulu dibanding pantry-pantry yang lain. Kemudian untuk mendistribusikan air minum ke pasien ini dilakukan setiap pagi bersamaan dengan pembagian makan pagi. Ini membutuhkan waktu selama 45 menit. Kemudian menyiapkan makan snack pasien sesuai dengan jenis dietnya selama 23 menit. Next. Kemudian untuk menyiapkan 3 kali makan sesuai dengan jenis dietnya ini 11 menit, memorsikan snack 10 menit, memorsikan hidangan 3 kali makan yang disesuaikan dengan identitas pasien itu 35 menit, mengecek dan mendistribusikan makan snack yang akan dibagikan dan dicocokkan dengan etiket atau buku makan ini selama 128 menit, kemudian mengecek dan mendistribusikan 3 kali makanan yang akan dibagikan dan dicocokkan dengan etiket atau buku makanan membutuhkan waktu 128 menit, kemudian mengambil alat makan snack dari pasien ke pantry, clean up ini membutuhkan waktu 100 menit, kemudian juga mengambil alat makan yaitu plato 3 kali makan dari pasien ke pantry membutuhkan waktu 100 menit juga, kemudian mencuci peralatan snack 3 menit, kemudian juga mencuci peralatan makan yaitu plato membutuhkan 32 menit, dan juga mencuci peralatan kelontong 3 kali makan setiap kalinya itu 10 menit. Kemudian membersihkan atau mencuci roda makan dan roda distribusi ini untuk roda membutuhkan waktu 32 menit dan ini dilakukan setiap tanggal pencucian itu setiap tanggal 20 setiap bulannya. Kemudian untuk mengisi form checklist pembersihan roda makan dan roda distribusi membutuhkan waktu 2 menit. Next. Kemudian ini membersihkan meja tempat pemorsian snack dan dapur satelit menggunakan alkohol, penyemprotan alkohol 70% ini membutuhkan waktu 2 menit, membersihkan meja tempat pemorsian 3 kali makan itu 2 menit juga, kemudian melakukan prosedur permintaan makan untuk pasien baru 1 menit, melakukan inventarisasi peralatan makan dan kelontong yang digunakan ini 1 bulan sekali dan ini membutuhkan waktu 15 menit. Kemudian menjalin kerjasama atau komunikasi dengan petugas lain misalkan perawat itu membutuhkan waktu 30 menit. Membuat laporan tentang jumlah pasien puasa, pasien baru, pasien pulang, pasien pindah dan yang belum makan untuk serah terima dengan petugas berikutnya itu membutuhkan waktu 10 menit. Kemudian melakukan koordinasi dengan ahli gizi apabila ada perubahan diet pasien dari dokter atau perawat sebanyak 5 menit. Kemudian menyerahkan serah terima dengan petugas berikutnya itu 2 menit, kemudian melakukan tugas lain dari atasan 15 menit dan juga melakukan Jumat bersih itu selama 12 menit. Nah, kesimpulannya, beban kerja yang kebutuhan tenaga penyaji makanan itu yang dibutuhkan 11 orang, kemudian kebutuhan tersebut itu akan meningkat tergantung dari kapasitas pasien. Bila bertambah itu juga akan memungkinkan terjadinya penambahan waktu dan beban kerja yang dibutuhkan. Kemudian juga terdapat uraian tugas yang tidak dilaksanakan oleh penyaji makanan yaitu evaluasi kepuasan pasien dan juga pengambilan air minum dari instalasi gizi. Next. Untuk sarannya atau rekomendasi ini pengamatan beban kerja sebaiknya berdasarkan pengelompokan kegiatan yang dilakukan tadi harian, mingguan seperti Jumat bersih ataupun bulanan seperti pencucian roda, sehingga kegiatan pengamatan beban kerja dilakukan minimal 3 kali dalam setahun yang berpatokan dengan uraian tugas. Dilakukan juga perbaikan dokumen uraian tugas pada kegiatan evaluasi pelayanan makan dan pengambilan air ke instalasi gizi. Sekian dari saya dan Teh Ais, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.